terlihat tidak berbeda dari anak biasa. Namun saat menarik nafas panjang, ada bunyi trompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran ini kami akan membahas tentang pasar modal yang merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan. Sebelum masuk ke penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Dinda Riliani dengan NIM 3202 304091. Nama saya Niluh Elsa Melinda Yudistiar dengan NIM 3202304183. Perkenalkan, nama saya Zeda Khairia, NIM saya 3202204168. Nama saya Nesa Destalia dengan NIM 3202304170. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan atau pemerintah mengumpulkan dana jangka panjang dengan menerbitkan saham atau obligasi kepada para investor. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat memperoleh modal untuk ekspansi dan pengembangan. Sementara investor mendapatkan peluang untuk memperoleh imbal hasil dari investasi mereka. Singkatnya, pasar modal memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana antara pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki banyak manfaat, baik bagi perusahaan maupun investor. Salah satunya yang pertama yaitu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, membantu penyebaran kepemilikan perusahaan ke masyarakat sehingga perusahaan bisa berkembang dengan lebih baik. Yang ketiga, menjadi tempat investasi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan aset keuangan mereka. Yang keempat, mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang membuat lingkungan bisnis menjadi lebih sehat dan profesional. Yang kelima ada menjadi strategi perusahaan untuk bertahan lintas generasi dengan memastikan keberlanjutan usaha melalui pembiayaan dari pasar modal. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Terdapat dua jenis pasar modal utama. Yang pertama, pasar perdana, yaitu tempat di mana efek atau surat berharga pertama kali ditawarkan ke masyarakat sebelum tercatat di bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder, yaitu pasar di mana efek yang sudah terdaftar di bursa efek diperjualbelikan oleh investor. Pasar ini memungkinkan investor untuk membeli atau menjual efek yang sudah beredar di pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawas dan pelaku dalam pasar modal. Dalam pasar modal terdapat pengawas dan berbagai pelaku utama. Pengawas utama dalam pasar modal di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut OJK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, terdapat penguatan dan pengembangan sektor keuangan. OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Sementara itu, pelaku utama dalam pasar modal ada 3, yaitu meliputi yang pertama ada bursa efek yang menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek. Yang kedua ada lembaga clearing dan penjaminan atau yang biasa disebut LKP yang bertugas untuk menyelesaikan transaksi efek dan memberikan jaminan transaksi. Yang terakhir ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP yang berperan sebagai kustodian bagi bank, perusahaan efek, dan pihak lainnya dalam pasar modal. Instrumen dan produk pasar modal.
Dalam pasar modal, terdapat berbagai instrumen investasi yang bisa dipilih oleh investor, antara lain, yang pertama adalah saham atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. Sukuk, yang merupakan efek syariah berbentuk sertifikat. Reksadana, yaitu kumpulan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Trade Fund, yaitu reksadana yang untuk pernyataannya diperdagangkan di bursa efek. Yang terakhir ada efek berragun atau aset EBA, yaitu efek yang berbasis aset keuangan seperti tagihan kartu kredit dan kredit kepemilikan rumah yang telah disekuritasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme transaksi pasar modal. Bagaimana transaksi terjadi di pasar modal? Pertama, investor bisa membeli efek melalui penawaran umum di pasar perdana. Setelah itu, mereka dapat menjual kembali efek tersebut untuk mendapatkan keuntungan di pasar sekunder. Keuntungan diperoleh dari kenaikan harga efek atau dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Selanjutnya, risiko dan keuntungan pasar modal. Setiap investasi pasti memiliki risiko dan keuntungan. Risiko utama dalam pasar modal adalah fluktuasi harga atau price volatility yang bisa menyebabkan investor mengalami capital loss. Keuntungan utama adalah capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual efek serta potensi dividen dari saham yang dimiliki. Keberhasilan dalam investasi di pasar modal sangat bergantung pada kemampuan investor dalam menganalisis pasar dan menentukan strategi investasi yang tepat. Jadi, kesimpulannya adalah pasar modal merupakan bagian penting dari sistem keuangan. Ia menyediakan pembiayaan bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat. Instrumen seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksadana memiliki potensi untung dan risiko. OJK dan lembaga terkait berperan dalam menjaga transparansi dan efisiensi pasar. Investor perlu memahami mekanisme serta risiko untuk mengambil keputusan yang tepat. Sekian video pembelajaran tentang pasar modal, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal ditanam bukan sembarangan, analisa perlu, jangan gegabah. Ilmu hari ini semoga berkembang, jadi bekal masa depan yang cerah. Dadah!